Presiden Prabowo Subianto dengan tegas dan dengan lugas menyita semua aset koruptor dan tentu saja ini membuat orang-orang yang tidak pro terhadap Indonesia serta eh, orang-orang yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk korupsi tentu saja itu semua sangat tidak bisa dibenarkan. Apalagi di era Presiden Prabowo Subianto sudah dibuktikan dengan adanya penyitaan ratusan triliun serta puluhan triliun uang yang memang diambil alih dari tangan koruptor. Kemudian kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto mencoba melakukan beberapa inovasi terkait perampasan aset koruptor dan kali ini ada fakta yang paling mencengangkan bagi kita semua di mana pemerintah Republik Indonesia menemukan uang hasil koruptor dan menyita uang tersebut bahkan sampai tidak muat ketika dipamerkan di keterangan pers pemerintah Republik Indonesia. Tentu saja ini jumlahnya sangat-sangat tinggi dan ini merupakan sebuah prestasi tersendiri dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto karena memang perlahan mulai berhasil merecovery aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Jaksa Agung Republik Indonesia kompak menyebut bahwa uang hasil pencegahan korupsi tidak dapat dipamerkan di ruangan Kejaksaan Agung lantaran jumlahnya sangat banyak. Ya, tentu saja ini sangat miris karena memang ternyata koruptor ini sudah jauh merugikan negara kita. Namun di sini bersyukurlah memiliki presiden seperti Prabowo Subianto yang tidak gentar untuk menghadapi mafia-mafia koruptor dan menghadapi tekanan-tekanan yang besar karena memang tentu saja ketika kita memecahkan kasus-kasus seperti ini tentunya ada pihak yang bermain di belakang ini. Namun Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran berhasil mengungkap itu semua. Budi menegaskan sejauh ini pencegahan korupsi selama 3 bulan telah berhasil menyelamatkan setidaknya 6,7 triliun hasil korupsi. Tadi mau diletakkan di ruangan ini, tapi setelah diukur namun ruangannya tidak cukup, ujar Budi, karena memang beliau ini sebagai Menteri Hukum dan HAM dan memang kita patut apresiasi bagaimana perampasan aset serta pencegahan-pencegahan korupsi di Indonesia mulai diperbaiki oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentunya ini hasil juga desakan dari kita semua. Saya tahu bahwa Anda semua setuju dengan Undang-Undang Perampasan Aset atau keputusan Presiden terkait perampasan aset koruptor dan alhamdulillah mulai didengarkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto melakukan langkah-langkah berani. Ini benar-benar sesuai harapan kita semua. Bagaimana Prabowo Subianto melakukan inisiasi serta melakukan powernya sebagai Presiden Republik Indonesia, orang nomor satu di Indonesia, mengerahkan semua menteri kabinet terkait untuk melakukan pencegahan-pencegahan serta perampasan aset bagi koruptor. Lumayan 6,7 triliun, hitung-hitung nambah APBN. Tentu saja jumlah ini sangat worth it dan ini awal yang baik bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Di awal tahun sudah dapat 6,7 triliun dari koruptor. Dan tinggal PR-nya adalah koruptor-koruptor yang lain termasuk yang ratusan triliun harus segera dirampas juga asetnya. Senada dengan Jaksa Agung, kemudian Bapak Jaksa Agung mengatakan bahwa barang bukti cukup banyak dan butuh waktu jika harus ditampilkan di ruangan. Ini menandakan bahwa sangat banyak ya uang 6,7 triliun sampai ruangan konferensi pers tidak bisa menampung uang tersebut karena memang jumlah dan pecahannya sangat banyak. Semoga lah uang tersebut bisa digunakan untuk alokasi yang lebih bermanfaat, khususnya untuk kepentingan bangsa. Dan Jaksa Agung serta Bapak Menteri juga memastikan bahwa dananya sudah aman, uangnya sudah aman, dan di backup oleh beberapa aset negara lainnya karena memang kita tahu bahwa uang ini sangat sensitif, namun jangan hiraukan, jangan risau karena memang uang tersebut intinya aman. Hampir 1 hari harus menghitungnya dan mengembalikannya harus menghitung lagi. Dana ini ada di Extrakom BRI katanya. Oh, jadi memang dana tersebut ternyata
sudah berada pada pihak bank, dan kali ini Bank BUMN, BRI menaungi itu semua, menghandle masalah uang, karena memang ternyata ketika saya ngobrol dan diskusi, pengembaliannya pun sangat rumit. Mengambilnya harus dihitung, bayangkan menghitung 6,7 triliun meskipun ada mesin, tapi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kemudian untuk memastikan keamanan dana, Jaksa Agung mengatakan pihaknya diberikan tanggung jawab sebagai leading sektor terhadap deskorupsi, pencegahan korupsi, dan perbaikan tata kelola, serta koordinasi peningkatan penerimaan devisa. Nah, ini setuju bahwa selain perampasan aset, ternyata pemerintah Prabowo Subianto juga telah menggencarkan sebuah program yang dimana program ini lebih ke pencegahan kasus korupsi. Jadi di samping asetnya disita para koruptor ini, kita pun yang berada dalam jajaran kabinet serta semua yang terlibat dalam birokrasi Republik Indonesia dilakukan pencegahan-pencegahan untuk kasus korupsi. Jadi memang ini program yang sudah dicengangkan atau sudah dirancang sejauh-jauh hari oleh Pak Presiden Prabowo Subianto beserta tim, termasuk Pak Gibran Raka Buming Raka, karena ini memang berkaitan langsung dengan devisa atau keuangan negara. Yang namanya uang pasti sensitif. Pada hari itu, Jaksa Agung, Menko Polkam, dan jajaran menteri lain menggelar rapat koordinasi terkait koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola Kejaksaan Agung. Rakor turut dihadiri oleh Tipikor Polri, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Komunikasi Presiden, dan lain-lain. Karena memang rapat tersebut dinilai sangat penting terutama untuk penanganan kasus korupsi di Indonesia yang ternyata baru berjalan sebentar saja kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berhasil menetapkan beberapa tersangka yang berada di balik kasus yang sangat rumit. Contoh saja, ada nama Tom Lembong, kemudian beberapa pegawai Kementerian Kemendagri yang terlibat judi online, kemudian ada beberapa kasus lainnya seperti kasus Hasto Kristianto yang memang berkaitan langsung dengan Harun Masiku, kemudian ada beberapa kasus lain seperti Harvey Mois. Nah, memang vonisnya tentu saja akan ditambah oleh kepemimpinan Prabowo Subianto, dan kemudian ada recovery aset senilai 6,7 triliun dari koruptor yang memang digunakan untuk keuangan negara yang lebih baik.